Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya, Flopidis. Nih, balik lagi, ini request teman-teman, saya harus mengupload video tentang review Tiny OS gitu. Karena memang yang kemarin saya buat tanpa mikrofon, nih langsung dari mic laptopnya, jadi suaranya kurang jernih. Dan teman saya minta di re-upload gitu. Jadi ini re-upload video yang sebelumnya. Oke, di sini saya menginstal menginstal TinyOS di Windows 10 karena alasan saya menginstal ini karena saya membutuhkan sebuah cloud yang saya gunain yaitu OneDrive Cloud. Nah, ini OneDrive, Microsoft OneDrive gitu. Terus karena di Windows 7 udah nggak support, sama di Windows 8 juga nggak support, akhirnya saya harus mencari OS yang ringan untuk di netbook Acer Aspire One yang RAM-nya cuma 2 GB gitu. Jadi saya memilih Windows 10 Tiny OS yang 32 bit. Nih Windows 10 ini nih juga tersedia yang 64 bit. Kalau teman-teman ada laptop jadul atau netbook jadul yang RAM-nya 4 GB bisa menggunakan 30 yang menggunakan 64 bit. Di sini Windowsnya nih update ya. Nih ketika teman-teman install, nih gak usah khawatir dengan driver. Di sini dia masih bisa update. Jadi ketika pertama kali install, nih dia akan bisa nyari driver. Jadi daripada teman-teman nih akan terbaca semuanya. Di sini coba kita lihat about mana sistem. Kita lihat di bawah about. Oke, di sini spesifikasi laptop saya jadul banget, bukan laptop sih ya, namanya netbook. Netbook jadul banget, yaitu dia pakai Intel Atom 1,6 GHz, RAM-nya hanya 2 GB gitu, dan karena RAM-nya 2 GB saya pakai sistem operasi yang 32 bit walaupun prosesornya sanggup di 64. Nah, ini spesifikasi Windows-nya yaitu Windows 10 Enterprise LTSC, saya kurang tahu LTSC apa. Dia di versi 21H2, jadi nggak jadul-jadul amat ya. Dan Windows ini sudah dipangkas sedemikian rupa, jadi aplikasi-aplikasi yang nggak diperlukan dia nggak ada. Lihat sini aplikasinya, ini minim banget gitu. Oke, jadi aplikasi ini sangat ringan. Kita coba buka Task Manager ya. Kita lihat performancenya. Oke. Oke, lihat di berjalan ini nih cuman menggunakan 0,9 memori. Oke, di yang sedang berjalan ini memori yang dibutuhkan cuma 0,9 atau 1 GB mungkin dilempengin, dan prosesornya sekitar berapa nih? 64, 50, 64 dan ya 50 ke atas lah, masih masih lumayan. Oke, jadi cukup ringan ya, dan ini saya gunakan untuk ngetik-ngetik yang pasti karena kebutuhan dasarnya ngetik-ngetik, sama saya butuh Photoshop. Bayangin saya install Photoshopnya S3 gitu di RAM 32 ya, di RAM 2 GB, dan ini masih berjalan cukup lumayan sih ya. Nih nggak begitu, jangan begitu banyak yang diharapkan. Tapi ini ringan banget, kebutuhan saya nih sangat tercukupi dengan nih Windows ini ya, padahal diinstal di netbook yang RAM-nya 2 GB. Tuh, ini cukup cukup menyiksa kali ya, tapi nggak tersiksa banget. Oh ya,
supaya nggak nyiksa banget, ini saya berikan SSD. Jadi di sini udah saya pakai SSD guys. Nah, lihat di sini ada SSD dari Vigen nih, saya tanamkan 250 GB. Oke, jadi biar nggak nyiksa banget, saya pakai SSD jadi dia masih lancar. Oke, saya buka nih Photoshop aja, RAM-nya cuma 1 GB. Oke, di sini saya gunain untuk ngetik-ngetik doang guys. Jadi adanya cuman Office-nya pakai 2013 yang ringan tapi nggak lama banget gitu. Dan ini masih sangat memadai. Jadi untuk teman-teman yang punya netbook jadul tapi pengen gunain OS terbaru, bisa menggunakan OS nih Tiny ini di Windows ini. Ini agak delay karena saya sedang record juga ya, di sini sedang record, jadi ini agak delay. Mungkin kalau nggak nge-record nih lebih lebih nyaman lagi penggunaannya. Oke, dia masih dapat update itu guys. Jadi nggak usah khawatir dengan driver di pengalaman saya di driver ini ketemu semua. Wah, tinggi mulai CPU ya. Kita tutup, kecil-kecilin. Coba kita ke setting lagi. Oke, di sini drivernya ketemu semua, bahkan Bluetooth ketemu, WiFi ketemu. Nih, coba di Flash Manajernya ada di mana ya? Saya nggak hafal di settingan Windows 10 tuh, nggak hafal tempat-tempat settingan itu. Di About kali ya? Apa di Windows Update? Ah, di sini di Device Manager. Oke, ini teman-teman, ini device manager saya. Jadi tidak ada masalah dengan Bluetooth, dengan kamera juga. Oh, ini hard disk, displaynya juga ketemu semuanya. Jadi nggak usah khawatir di laptop jadul. Ini driver masih ketemu kok karena Windowsnya masih bisa update. Windowsnya ini masih bisa update nih, tapi Windows update-nya sedang saya matikan supaya ringan. Di sini masih dapat Windows Update. Jadi teman-teman kalau nggak ada drivernya, ya nanti diupdate aja atau dicari drivernya di Windows Update. Insya Allah ketemu semuanya. Oke, jadi teman-teman kesimpulannya, lagi tinggi RAM-nya, memori nih, CPU-nya. Oke teman-teman, nih kesimpulannya sih ini OS-nya ringan banget ya nih teman-teman, untuk mengerjakan sehari-hari, ngetik atau ngedit foto di Photoshop yang jadul gitu, masih berjalan. Tapi ya saya sering-sering memperhatikan ini aja nih, sering-sering memperhatikan RAM atau nih CPU yang tinggi yang mana gitu ya. Task Manager lebih tinggi dibanding cam recordernya gitu. Terus nih keluhannya sih karena mungkin ini terlalu jadul ya, nih RAM-nya cuma 2 GB gitu. Saya berat ketika browsing. Nah, browsing mungkin di 3 tab aja nih rasanya performanya jadi turun gitu. Sama saya menggunakan Zoom. Zoom itu ketika lagi ngezoom nih kayaknya resource-nya nih habis banyak banget. Jadi di sini di laptop saya ini kurang nyaman ketika kita sedang browsing atau nggak nyaman ketika sedang melakukan zoom. Nih itu saja sih keluhannya. Jadi kalau untuk browsing nih 1 2 tab, 3 tab gitu masih masih nyaman, tapi ketika udah lebih dari 3 tab biasanya dia nih nggak nyaman, lemot banget. Ya karena tuh nih, karena Google Chrome lihat nih tinggi banget penggunaan memorinya, langsung paling tinggi gitu, penggunaan CPU-nya langsung paling tinggi. Sama juga
di Zoom juga nih penggunaan RAM-nya sama penggunaan CPU-nya langsung tinggi, jadi nih kurang nyaman ketika digunain untuk nih aktivitas yang membutuhkan internet. Tapi overall sih kesimpulannya untuk hari-harian cuma ketik-ketik doang, nih beberapa ngedit gitu. Nah, hiburan, kalau hiburan nih pakai yang 4 480 masih oke, kalau 720 agak-agak keputus-putus gitu. Tapi kalau udah stabil nih, nggak di pause, nggak di stop, itu dia ini masih nyaman untuk nonton-nonton movie di hiburan di angka di kualitas 720 itu. Tapi kalau mau enak yang 420. Nah, yang 420 juga lumayan di layar ini karena layarnya cuman cuman kecil ya, 1080 nih resolusinya, jadi nggak pecah-pecah amat. Oke teman-teman, nih itu saja nih. Oke teman-teman, saya rasa ini saja reviewnya. Bagi teman-teman yang punya laptop jadul tapi ingin mencoba OS terbaru, bisa menggunakan Windows 10 Tiny ini. Nah, bisa menggunakan Windows 10 Tiny ini di, ya saya rasa cukup cukup nyaman sih, nggak terlalu berat. Atau mungkin teman-teman punya netbook yang speknya lebih tinggi, saya rasa lebih akan menjadi lebih ringan di sini. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.